Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin soimin dan soimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa kita untuk hari yang ke-11. Dan itu artinya kita sudah menyelesaikan ibadah puasa kita sebanyak 10 hari. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita mulai dari awal sampai akhir nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang ulama besar, Ibnu Sina, ahli fuqaha dan ahli tasawuf, membagikan 3 golongan atau 3 karakter orang di dalam menjalankan ibadah. Yang pertama, kata Ibnu Sina, ada orang beribadah itu hanya karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadahnya seperti ini, orang yang hanya mengharapkan surga di dalam ibadahnya, maka dia beribadah seperti pedagang. Selalu hitung-hitungan, untung rugi. Jadi kalau saya ibadah seperti ini, untungnya apa? Ruginya apa? Dan orang yang beribadah seperti ini biasanya sering sekali terkena penyakit ujub, riya, dan takabur. Ujub artinya merasa diri lebih baik daripada orang lain, merasa ibadahnya lebih bagus, lebih khusyuk daripada orang lain. Dan juga riya, yaitu mengharapkan pujian dari orang lain, dan cenderung takabur atau menyombongkan dirinya. Lalu yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang beribadah karena takut karena neraka, takut akan neraka. Orang yang beribadah seperti ini, mereka hanya terjebak dalam ibadah rutinitas. Yang penting gugurnya sebuah kewajiban. Ibadahnya hanya capek saja, tidak mendapatkan apa-apa. Karena dalam setiap ibadahnya yang terbesit hanyalah untuk melepaskan kewajiban agar terhindar dari siksa neraka, karena takut kepada neraka. Ada juga golongan yang ketiga, dan ini golongan yang paling baik, golongan yang paling bagus, dan mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan yang ketiga ini, yaitu orang yang beribadah tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan surga, bukan karena takut neraka, melainkan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini ibadahnya dipenuhi dengan cinta. Sholatnya dengan cinta, sedekahnya dengan cinta, sujud rukuknya, puasanya dengan cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah dilandasi dengan cinta, maka di dalam beribadah pun kita akan merasakan kenikmatan. Jika kita sudah menikmati ibadah, maka disitulah nilai-nilai keikhlasan di dalam ibadah. Nilai-nilai keikhlasan hanya mengharapkan ridha Allah, dan ibadah kita pun hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Ada sebuah kisah seorang wanita solehah yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Setiap sujudnya selalu berderai air mata, setiap doanya selalu berderai air mata. Bahkan di dalam doanya Rabi'atul Adawiyah selalu mengucapkan kalimat, "Ya Allah, jika sujudku ini hanya karena aku mengharapkan surgamu, maka tutuplah rapat-rapat pintu surgamu untukku ya Allah. Dan jika sebaliknya, jika sujudku ini hanya karena takut kepada nerakamu, maka seretlah, masukkanlah aku ke dalam nerakamu sekarang juga ya Allah." Inilah hebatnya seorang Rabi'atul Adawiyah. Ketika dia beribadah selalu dengan ikhlas, karena Allah dan untuk Allah. Bahkan di suatu kisah yang lain, seringkali Rabi'atul Adawiyah ini berjalan-jalan dengan membawa obor di tangan kanannya dan membawa air di tangan kirinya. Masyarakat bingung lalu bertanya, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, apa gunanya engkau membawa obor di tangan kananmu itu?" Lalu Rabi'atul Adawiyah menjawab, "Obor yang saya bawa di tangan kanan ini akan saya gunakan untuk membakar surga.
Masyarakat bingung lalu bertanya, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, mengapa kamu nekat seperti itu? Apa tujuanmu membakar surga?" Lalu Rabi'atul Adawiyah menjawab, "Saya ingin membakar surga agar saya ibadah, agar saya menjalankan perintah-perintah Allah. Salatku, sujudku, ruku, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Itu bukan karena surga, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala." Oh, begitu ya. Lalu apa gunanya air yang engkau bawa di tangan kirimu itu, Rabi'atul Adawiyah? Lalu Rabi'atul Adawiyah menjawab, "Air yang ada di tangan kiriku ini akan aku gunakan untuk memadamkan api neraka." Lagi-lagi masyarakat bingung lalu bertanya, "Kenapa kamu lagi-lagi terlalu nekat, Rabi'atul Adawiyah? Apa tujuanmu memadamkan api neraka?" Lalu Rabi'atul Adawiyah menjawab, saya ingin memadamkan api neraka agar saya meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, bukan karena takut kepada neraka, melainkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, shaimin wal shaiman dimanapun berada rahimakumullah. Intinya adalah bahwa setiap apapun ibadah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah dan untuk Allah. Jangan pernah terbesit di dalam hati kita karena hanya ingin mengharapkan surga. Jangan juga terbesit karena takut kepada neraka. Tapi ingatlah, jikapun harus ada rasa takut di dalam hati kita, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika pun ada harapan besar di dalam ibadah kita, maka satu-satunya yang kita harapkan adalah ridha Allah dan kasih sayang Allah. Sehingga dengan ibadah dan dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah akan membuat kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dengan rahmat itulah yang akan membawa kita kepada tempat sebaik-baiknya tempat kembali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.